Selamat siang Pak pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa dalam kesempatan ini saya sampaikan salam cempala. Besok kita akan melakukan puasa selama 30 hari penuh. Marhaban, ya Ramadan. Supaya dengan puasa engkau semua bertakwa. Menurut kawan-kawan saya dalam bahasa Arabnya adalah alakum tatakun. Kira-kira seperti itu. Para pemirsa, tak dongengi, ada sebuah dongeng yang bagus sekali. Terjadinya pada hari Kamis, tanggal 21 September yang terjadi baru beberapa hari yang lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Hamid Awaludin sedang mengunjungi kantor imigrasi Jakarta Timur. Seperti biasa setelah kunjungan yang mendadak ini Pak Hamid memberikan penjelasan pers dan tentu saja ketika melakukan penjelasan pers di sana juga ada beberapa orang yang ikut di dalamnya. Kira-kira Pak Hamid mengatakan kira-kira sebagai berikut. Pengurusan paspor saat ini terbilang cepat karena hanya butuh waktu 4 hingga 6 hari. Tiba-tiba ada orang yang menyelotok. Di sini belum Pak, saya mengurus paspor saya masih 2 minggu. Langsung dikoreksi oleh para pengunjung pada saat itu. Tapi Pak Hamid juga terus mengatakan kira-kira sebagai berikut. Sejak tanggal 1 September tahun 2006, paspor bisa diurus di kantor imigrasi mana saja, tidak tergantung pada yurisdiksi dari KTP yang dimiliki. Di lain via ada orang yang nyeletuk, belum Pak, belum bisa Pak, saya ber-KTP Bogor, ya harus tetap mengurus paspor ke Jakarta. Para pemirsa, ingin saya katakan bahwa memang sulit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada zaman reformasi sekarang ini. Kira kalau salah memberikan penjelasan, bisa dikoreksi langsung oleh para yang ada di situ. Oleh karena para pemirsa, pada siang hari ini tema kita adalah pendadaran Sukolimo dan perampingan pegawai negeri sipil. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan. Anda yang berada di luar Jabodetabek, putar 021 57434 dan 78. Sedang yang di Jabodetabek 574 34 dan 76. Mari semuanya saya ajak nonton wayang kulit dulu sebelum kita melakukan diskusi. Apa ceritanya? Pendowo, pendadaran Sukolimo. Siapa dalangnya? Ki Joko Hadiwijoyo atau yang sering disebut dengan Mas Joko Edan dari Semarang, Ungaran. Namun sebelumnya para pemirsa, mari kita lihat dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Apa aja? Waringoten sang Panduyekti tanding yuda lan Raja Pringgondani lan Raja Pringgondani Raja Pringgondani Oh, hey, Arun, hey,
Hai. Oh. Ora kena sinangga enteng. Bobot kaprawirane Sang Prabu Pandhu Dewanata. Kuat nampani pusakaku. Kyai Kolonadah. Woh, bisa ngemperi jagat katelu Sang Prabu. As. Surak Marata Jaya Marata. Endah-endah kowe Ratu Buta Tremboko. Ora mrek mripatmu. Ora melek mripatmu. Ora tok jereng kupingmu. Iki Sang Prabu Pandhu kasudipyane jagat tanpa timbang. Aja ingkang jedhapuramu sipat buta. Ora lirip temah ndakwa sesonadyanto diwa wae mikir-mikir. Kanggo mbobot kaprawirangsun. Uripmu langap-langap tutukmu waton tumenga. Mati isih mrengongoh cangkemmu. Kajen saka ngendi tutuk buta kang kaya ngono ucape. Tampan ora tak loloe tungkakku kowe Tremboko. Gonjang kanting langit kelap-kelap katon lirik kincanging alus. Wah niki wae dongenge ngoten to Man. Iya nggih Dursasana lan kowe Kartamarma. Dongenge jaman perang pamukswa. Ya kuwi peranging guru karo siswa. Gurune sinten? Gurune iki Sang Prabu Pandhu, siswane kuwi Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mongko tumrap Prabu Tremboko nadyanto kuwi buta sipating diya sing digoleki ilmu kajaten. Kajatening urip mono marang ana ing kalanggengan. Yen urip ana ing donya iki mung mampir ngombe. Lah panjenengane Sang Prabu Pandhu disuwun Sukamrjayanana nanging ora kersa yen to nganti golek patine wong kang tanpa dosa. Tremboko golek dadakan, Nger. Njur dadi perang iki mau arane perang pamukswa. Lho.
dadi loro-loro niki sami pejah sami mukswa. Iya. Yen Sang Prabu Trembaka matine pancen wis dijarak golek kamukswan, yen Sang Prabu Pandhu sedane kuwi mau sebab nggone sombong, ngono. Kowe ngerti ta wong klentrang-klentreng ketoke meneng ning jan wis piyuh. Yen gelem sombong malah saya ngungkuli butane. Cetha ta dongengku mau? Wong dalang larang mesti cetha ta. Oh, nggih. Lah jadi terus sampeyan dongengi kula wis cukup kowe tok sing ngerti ya. Dening Rakanta Kurupati iki pancen piyai sing kurang seneng nyang ilmu apa menyang sejarah. Sang Prabu Pandhu ora ngendika, aja meneh kowe sipating buta denawa diyu. Menungso lumrah ora temah sisip tak wasesa nadyan dewa wae pilih-pilih ingkang bakal kuat nandingi kridaning paprangan ingsun. Cangkem buta mrengongoh kaya ngono kuwi pantes dublak tungkak. Lha wis sawang Kunarpa, kowe ngerti Kunarpa? Kunarpa niku kuwanda niku batang. Wong wis sawang batang garing ngubur kok isih diujat. Lah iki nek kene iki. Iki sing tibaning walat nggih. Butane munggah swarga sebab dekne sing nampa panguman-uman. Lah ingkang sapa ira sapa ingsun banget nggoning sombong iki mau malah ana lelakon gaman makan tuan. Sababe apa? Sang Prabu Pandhu rekane arep jejak arep ngloloi tungkak tutuke malah nyenggol pusaka ingkang aran Kyai Kala Nadah glek ana tengara tung tak tung jeng ngene wae. Aduh, infeksi. Gletak sisan ceritane ngene. Wo, dados paman Prabu Pandhu niku sedane ngaten niku. Iya nggih. Wah, mesake nggih men. Wah, ya ora usah dimesake. Ayo pancen kudu ngono lelakone lan pinupus pepesthening kodrat. Ya arep dikaya ngapa wong Sang Prabu Pandhu ki anak turune wong mati. Dadi lha nggih, menungsa niku anak turune wong mati, anak turune wong rekoso. Yen tanpa ana jalaran kang mangkene malah aku kowe kabeh ora bisa nyekel panguwasa ing Ngastina. Mongko Sang Prabu Pandhu nalika semono wis nuwun sewu masrahake peperintahaning Ngastina kelawan ingkang Rama Kakang Hadipati Destrarastra. Lah iki nganti suwene sak putra-putra Pandhu dewasa, tegese Pandhawa yen wis dewasa peperintahan Ngastina iki dibalekake meneh marang para Pandhawa ya Pandhu putra. Dadi awake dhewe iki rak ming trima barang dititipi digaduhi to nggih. Lah wong jeneng panguwasa kok gampang mundur. Wong jeneng nyekel panguwasa kok gampang medun. Aja nganti Kurawa medun saka panguwasa lamun durung binantenan dodo pecah ludira wutah. Lah iki kudu jejeg gendera Ngastina. Lho, lah terus pripun iki? Lah saiki ngene, nganggo cara. Kroni-kronine Prabu Pandhu kuwi dipetani, ya lah. Cuthiki pensiun kedadaan. Lajeng lah awake dhewe njur nganake wara-wara biyawara perlu ana pendaftaran karyaning negara anyar utawa sentananing negara anyar utawa sentana karya anyar kuwi dipetani. Yen sing dukung lawan Sang Destrarastra padha karo ndukung Kurawa kuwi ya tinggal diselakake, didhisikake, diprioritaske. Kuwi nganggo dhuwit yen perlu. Nggih. Nanging kira-kira yen kuwi dhisik ki wong ing Pandhu tan Wurunga bakal sabila kelawan Pandhawa, ayo aja dianu disingkirke. Aja ditampa perkara malah kepara disingkirke. Oh, ngaten. Iya. Mula bab iki to, apa to gegadane wong nyekel ngubengake pemerintahan
kuwi ana ideologi ya ta, ana politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan nasional kuwi ana kabeh. Saben-saben saperangan diparingi Sang Mantri Muka. Lah mengko Sang Mantri Mukane aku sing para mantri-mantri kabeh kuwi sing nyekel bagian-bagian kuwi. Paringi Sang Mantri Muka. Terus Sang Pardana mantrinipun lah aku, tegese aku ki sing mimpin para menteri-menteri kuwi mengko. Inggih. Sing ya wis pitungane ngono kuwi. Mboten diitung kualitas sing wis ora perlu dadak ngitung kualitas ora perlu. Balane dhewe dienggo yen mungsuh singkirke. Cetha ta kuwi? Nggih, pun cetha man. Ya, saiki padha sowan ana ngarsaning Kakang Adipati Destarastra yen aku ngaturi lho, yen kowe kuwi wong atuamu. Aku bakal ngaturake rancangan-rancangan sing kaya iki, nggih. Iya. Iya, istiqoman. Ki Suta timbang nganggur yudha jagongan dorasanan. Piye penemumu jroning peperintahan Sang Adipati Destarastra iki? Menawi saking raos kula kok nggih rumaos sekeca ingkang rumiyin niku. Lho. Nalika Sang Prabu Pandhu ngasta menika rakyat bisa mangan wareg turu angler. Kepengin bangun raga bebasan mangan 4 sehat 5 sempurna niku mawon nggih kelakon. Coba to tentrem ayem saniki isine mengusrek. Mrika demo mriki demo. Ampun sing jenenge menungsa do menungsa akura. Alam mawon mboten akur kalih menungsa. Lah niku. Pun alam niku pun kaya ngoten nggone ngamuk. Rumaos kula niku kok saniki ngestina saben dina tansah dirundung ing bencana. Tsunami ngaten gunung mledhos. Segara kocak lahar mili. Golek menungsa nedya didhahar lah tujune kok iso dipambeng kalih Mbah Marijan. Dereng lali saking ingetan pun digegerke kali flu burung. Bojo kula niku susah awan bengi nangis sebab burung kula dhewe nggih kena flu. Pun yen ngaten iki pripun cobi? Pun malah niki lumpur nggih mbludak. Bumine malah anjlok 10 meter. Niki jalarane napa yen saking pitungan kula kalingan tembang gambuh niku. Jaka lodang kumandul angetengkreng ing pangsruamu wus warna-warna sabab kala bendu nekani tinulat sagung prajanma hamung arta kang katongton. Mula kala bendule ngaji pupung
gegerake Ngastina niki nggih sebab kabeh niku do mata duwiten. Garap proyek sithik yen ora batine enak iso dirasake ya ora. Lah terus kualitase pripun? Ora weruh nggih rakyat sing rekoso. Iki ujian iki. Ujian nanti awake dhewe iki diuji, kudu sabar. Sampeyan mung bola-bali diuji sabar. Ning ngrampungi perkara kahanan gegere niki mboten cukup dihibur kali tembung-tembung ujian sabar. Anane sampeyan iso ngucap ngoten sebab sampeyan niku pancen pro Destra Rastra. Yen kula niku dasare nggih mung pancen nek mboten Prabu Pandhu niku pun mboten sip. Kanjur kowe arep apa? Apa-apa arep. Kok rumaos kula. Napa njur sampeyan nek duwe kaya ngoten niku kula njur miris ngoten napa? Saniku niku kudu duwe hak swara, wajib diregani, wajib diajeni. Ngoten. Lho, anggepmu piye? Anggepmu piye? Ayo, ayo. Hei, hei, hei. Hei. Hei, hei. Tarasake pancen bener penemban Durna. Ya kula wonten dawuh. Yen kowe kudu nganakake pendadaran siswa Saka 5, ujube las-las iki mengko ingkang wis lulus ingkang wis luar saka pendadaran pantes ginadang gumantinata. Sebab kahananing para kawula ing Astina ora kaya kelungguhan iki nggone ketaman rubeda ketaman dahuru uripe ora iso tentrem, uripe tansah gonjang persasat nganti kaya gabaten interi. Ya pancen kasinggihan mekaten. Ya, mula aku ya sarujuk. Mula lamun to panjenengane Penemban Durna kepareng naliti. Piye mungkuh penemumu saiki? Ing atase akeh para ingkang ngasta kalungguhan narakarya. Ibarate saiki kabeh ingkang nyambut gawe ana kraton Ngastina kuwi biyuh matikel lamun ditraju jaman Duk Rikala Sang Prabu Pandhu. Nalika Sang Pandhu ngasta panguwasa iki sithik narakaryane nanging kabeh mentes lumadi marang kawulane, dadi ujube lumadi marang kawulane. Ning saiki kok ngrembyah kakian cacah sing nyambut gawe akeh narakaryane akeh nanging kok ora bejaji kabeh. Pelayanane tumrap masyarakat ya durung bisa dirasake. Malah aku krungu kabar saiki ana fitnah man fitnah yen ora waris dhewe, yen ora tunggal golongan dhewe, yen ora tunggal golongan nunggal partai ora kanggo malah disingkirake. Dadi saiki wis lali marang rasa kamanungsan, marang rasa lungguhing adil. Injih. Mongko pranatan sarta undang-undang iku mau sing gawe ya para-para sing lungguh ana ing panguwasa kae. Maka ana tetembungan. Pribadine menungsa kuwi mapan saluhuring pranatan undang-undang lan hukum gaweane menungsa. Dadi kapribadene menungsa luwih luhur katimbang undang-undang utawa hukum gaweane menungsa. Mulai ana pangarsa sing gawe undang-undang sarta hukum kok nyilakake rakyat. Gawe sengsaraning rakyat. Satemene kuwi ora punjul saka gelandangan. Diwiwiti Penemban Durna mungguh apa kang den narani Sekolah Saka 5, Sekolah Saka 5, ujian dataraning siswa Saka 5.
takon kelawan para siswa sing kudu mangsuli pitakon utawa piwulangi ujian. Guru perang Penemban Durna wis tak tindakake apa sing jenenge ngaji guna desti, guna piranti, guna kawijayan kanuragan. Sampun yang wis. Saiki aku dadi guru ing reh budi pekerti. Sira calon ratu. Ya, aku takon, pawitane nyekel panguwasa ki apa? Pawitanipun setunggal awak waras kaping kalih duwe bondo. Kaping 3 saged mbayar tiang-tiang sepados mangke milih kula. Kuwi nggih. Yen kowe Bima. Yen aku pawitaning asta panguwasa narong bab. 1 guna tegese kepinteran. Nyekel panguwasa kudu putus marang saliring reh ilmu. Ingkang angka 2 dharma. Tegese sawijining dharma kang luwih wigati ya kuwi prikamanungsan. Prikamanungsan iku roh agung, prikamanungsan kuwi nur ilahi, prikamanungsan kuwi peduli marang kahananing nusa bangsa lan praja. Prikamanungsan kuwi ra mbedakake marang sesamaning liyan. Prikamanungsan kuwi ra mikirake diri pribadi nanging para mentingake butuhing liyan. Kuwi saka pitunganku sing lulus kowe ngger. Wah, saniki jotosane pripun? Oh! Jan. Go! Jan, go! Go! Hey! Ayah! Para pemirsa, itu tadi sebuah pergelaran wayang kulit yang disuguhkan oleh Ki Joko Idan dari Semarang. Lakonnya adalah Pendadaran Sokolomo. Istimewa sekali gitu. Oleh karena itu di studio telah hadir beberapa tokoh tentu saja pakar di dalam ilmunya masing-masing. Yang pertama akan saya perkenalkan, di depan saya adalah Pak Priyo Budi Santoso. Selamat siang, Pak. Nggih, selamat siang. Selamat siang. Baru sekali ini ya kita ngobrol di sini ya, Pak ya. Nggih, ya. Pak Priyo itu adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang terkenal galake ora ilam kalau di DPR. Nah, sedikit saya mau ngomong, mengapa panjenengan kudu galak? Apa memang dari sononya, dari Cilacapnya memang wis galak? Apa memang kudu galak jadi anggota DPR? Lah, gimana? Seperti tadi dikatakan Joko Idan tadi ya. Jadi kadangkala dalam situasi tertentu perlu ada ketegasan. Iya. Dalam mengingatkan dan dalam melaksanakan. Atas nama tugas negara kan. Nggih. Jadi kadang-kadang perlu tidak galak tapi harus tegas gitu ya. Tegas. Ya memang perbedaannya selembar tipis gitu, tapi bagus sekali. Nggih, terima kasih sebelumnya Mas Joko Hadiwijoyo. Dia adalah seorang dalang dari Ungaran Semarang. Dulu disebut Joko Idan gitu ya. Iya. Mengapa kok disebut Joko Idan? Wah, itu baptis dari pandemen saya, Pak. Wow, iya. Singkatan enak ditonton. Dinanti kalau kawula sepuh lananem. Nggih. A, andalan keluarga besar Jawa Tengah. Weh. Dan yang terakhir, nek ora percaya nanggapo. Lah edan tenan kan. Nggih, Pak, itu memang dinamikanya seperti itu, Mas Joko. Tolong panjenengan tadi menggelar sebuah pergelaran yang apik sekali itu ya, mulai dari Perang Pamukso tadi ya. Bagus sekali. Diakhiri dengan tadi Pendadaran tadi ya.
panjenengan ceritakan latar belakang panjenengan membuat cerita seperti itu dan konteksnya tentu di dalam keadaan sekarang ya. Gimana? Sekarang dalang untuk supaya selalu eksis Pak, dan wayang selalu bisa tetap diakui dan mau diterima di hati masyarakat, ada 4 unsur. Apa? Tontonan, tuntunan, tatanan, yang terakhir adalah tantangan. Nah, tantangan pada masa zaman seperti ini bagaimana menyajikan tontonan, bagaimana menyajikan tuntunan, dan bagaimana menyajikan tatanan. Lah menika kedah otomatis situasional. Negara harus baru ngerti apa gitu iya, ya, harus ngerti situasi. Iya, situasi. Negara baru bagaimana. Saya kira sekarang kan ada pro dan kontra, 50-50 kekuatannya dan sebagainya. Ini kita rangkum dan saya rangkum di wayang. Wayang sebagai tuntunan. Oh yen koyo ngene akhirnya engko badi derdah. Iya. Padahal yang ngudari perkara, kerampungane kok perang. Tukar padu mongko isih nunggal bangsa, nunggal agama, di situ dikatakan mong sing ora iman. Iya. Nah, ini Mas Joko, saya amat tertarik dengan istilah penjenengan tadi ketika yang terakhir sebenarnya itu adalah sengkuni dengan Kurowonya gitu ya. Kalau saya istilahkan di dalam bahasa Indonesia itu adalah sebenarnya ngomong-ngomong bahwa kalau Punggowo itu kalau di sana adalah para nayoko gitu ya. Kalau kita itu ya kira-kira pegawai negeri sipil gitu ya. Mestinya kan sebuah pelayanan. Tadi istilah panjenengan bagus tadi, tapi aku reso niroke cara Indonesia nih. Pelayanan kepada masyarakat itu yang utama. Apa itu latar belakangnya nih sebenarnya? saya kira sudah menjadi komitmen dan sumpah dari para pegawai negeri untuk melayani masyarakat. Ya. PDLT Pak istilahnya nggih. Iya. Menika Pak. Jadi jangan sampai tercela dari satu dari 4 itu. Tentunya masalah kita memberikan satu pelayanan yang KTP seperti penjenengan tadi ada paspor. Ini otomatis dengan sebaik-baiknya dan senyum itu tidak bisa lepas. Oke, terima kasih. Saya akan ke Pak Priyo Budi Santoso. Pak Priyo Budi Santoso ini, Pak, masih di dalam masalah pelayanan itu. Saya akan quote jejak pendapat Kompas yang dimuat pada tanggal 17 Juli tahun 2006. Baru aja, kira-kira baru 1-2 bulan yang lalu. Kompas mengatakan di dalam jejak pendapat, setuju atau tidak setuju Anda dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Ini ada kaitannya dengan Mas Joko Hadiwijoyo gitu ya. Berurusan dengan pegawai negeri sipil memakan waktu lama. Yang setuju adalah 59,6%, lebih dari separuh. Yang tidak setuju hanya 35,2%. Pendapat penjenengan bagaimana? Wah, betul sekali. Seperti yang Mas Joko Hadiwijoyo dibuktikan dengan jajak pendapat Kompas. Jadi inilah yang dalam menikah mau ikut memprakarsain, memotori di DPR itu, agar nanti beberapa menteri sudah kami panggil untuk duduk bersama-sama untuk menyederhanakan yang bisa disederhanakan sehingga masyarakat itu merasa ayem. Karena dilayani dengan baik gitu. Birokrat itu adalah pamong, bukan tuan besar, tapi pamong yang justru malah melayani masyarakat. Nah di situ. Nah sebagai contoh di sini makanya tentang pegawai negeri sipil itu. Sebelum ke sana Pak, kita sudah juga berbicara panjang lebar mengenai ke depan itu perlu untuk ngurus KTP, ngurus SIM, itu mestinya kan cepat. Wonten Semarang, Surabaya ini akan kita jadikan sebuah percontohan bahwa ngurus itu lewat Samsat itu cuman 8 menit nggak ada, itu sudah kemudian orang sudah dapatkan SIM. SIM, ya. Cepat nah, gitu ya Pak ya. Nah, dan itu pasti gitu ya, pasti ya. Dan tidak ada uang sogok. Nah, itu yang penting juga itu. Dan yang kedua untuk konteks pegawai negeri sipil tadi Pak, kita ini sekarang memang prihatin ya, keinginan masyarakat kita untuk menjadi pegawai negeri itu banyak sekali. Masalah rekrutmen mengenai sebagai PNS, sebagai Nayoko Projo ya, seperti tadi gitu ya, itu besar sekali. Padahal gaji pegawai negeri itu seberapa sih kan? Nah karena itu kami kemarin telah setuju dengan Pak Menteri. Menteri siapa ini? Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara terutama,
Pak Taufik Effendi ya. Untuk noto lagi, menata ulang tentang perekrutan pegawai negeri sipil. Termasuk guru-guru bantu yang kemarin demonstrasi besar-besaran untuk menuntut hak, kapan iso diangkat mengenai ini. Nah, dalam konteks ini Bapak, kita semua meskipun prihatin, kita sudah meminta pemerintah agar setenaga-tenaga honorer yang kemarin memang sudah akan diangkat dan dijanjikan akan diangkat itu dalam tahun 2007 itu kita meminta pemerintah segera merealisasikan. Untuk guru aja kan 100.000 itu tahun ini. Iya, tahun ini. Tahun ini saja. Nanti menurut panjenengan gimana, bisa nggak ngangkat pegawai guru bantu tahun ini yang dijanjikan 100.000 itu? Bukan apa bisa, harus bisa ya. Karena waktunya kan sudah tinggal ini. Anggarannya itu sudah kami setujui. DPR ngasih plafon dana segini nanti supaya jumlah guru bantu, guru kontrak, guru tidak tetap, kemudian bidan, perawat, kesehatan gitu, kesehatan, kemudian tukang apa itu yang jogo palang pintu kereta api. Aduh, kadang-kadang melihat nasibnya nih Pak, buruh-buruh apa itu wonten sekolah meniko itu harus segera diangkat. Jumlah totalnya untuk guru bantu sendiri sampai 2007 itu sekitar 210.000. Itu mau nggak mau karena tahun ini 1.000 loh Pak. 1.000. Iya, betul. Dan itu yang mau nggak mau harus segera diangkat karena memang ini sudah menjadi program kita. Yang menjadi persoalan sekarang Pak, tadi disinggung-singgung dalam cerita pewayangan tadi adalah kita tidak ingin bupati, kadipaten, bupati, wali kota itu menggunakan ini kemudian menitipkan sanak kadang, tonggo teparu dan seterusnya diangkati sehingga geser yang sudah menjadi antre gitu. Itu yang tidak boleh. Kami nanti akan keras, kalau ketahuan akan kami tindak. Oke, sebelumnya Mas Joko, panjenengan mayang neng dindi. Kemarin bulan ini panjenengan sudah mayang berapa kali? Bulan Agustus 24 kali. 24 kali. Panjenengan kalau tadi panjenengan ngendika tadi semuanya tadi itu ya, kan kudu ngerti situasinya gitu ya. Pengurusan KTP sekarang ini lancar atau belum? Pengalaman sampean? Di Semarang lancar Pak. Lancar. Kalau begitu ada kemajuan Pak. Kemajuan. Kalau di Semarang nggak lancar kami periksa itu. Sudah kami kasih dana sana itu. Oke, sekarang ada orang yang bertanya. Halo, selamat siang. Dari mana ini? Selamat siang Pak. Ya, siapa Bapak? Dari mana? Dari Bapak Nyoman Ali. Pak Nyoman dari mana? Lampung. Pak Lampung, silahkan Pak. Oh, gimana turun? Silahkan Pak. Saya sangat senang ya, tertarik sekali ya tentang masalah birokrasi ini. Iya. Birokrasi ini sungguh sangat sulit sekali ini, sulit benar ini masyarakat menerimanya, demikian bertele-tele dan lain sebagainya. Bila perlu dipangkas saja tuh birokrasi itu. Itu harapan saya. Karena apa? Untuk demi kemajuan dan kecepatan kredibilitas dalam bekerja pemerintah. Itu dari atas ke bawah. Demikian. Harapan saya juga di samping itu, pemerintah itu jangan sekali-sekali menelurkan suatu anak bangsa yang memang tidak punya potensi untuk kemasyarakatan. Itu harus menelurkan anak bangsa yang benar-benar berpendidikan dan kemajuan yang luas, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang kita inginkan. Bukan hanya suatu nada-nada yang tidak perlu untuk masyarakat, tapi bukti dan real gitu. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Berikutnya, halo, selamat siang. Siapa ini? Halo. Silahkan Bapak masuk. Pak Wiyoso. Dari mana Pak? Dari Baru, Jakarta Pusat. Silahkan Pak Wiyoso. Ya. Pak. Singkat Pak G. Tahun 86. Saya sudah merintis untuk pelayanan dengan cepat. Itu mengenai izin. Izin kursus. Kalau sebelum saya datang itu 3 bulan atau 2 bulan baru selesai. Lalu saya di situ saya tantang pemimpinan kursus mau minta berapa hari. Memang 7 hari. Jangankan 7 hari, 3 hari selesai, saya bilang begitu. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Berikutnya. Wih, ada ekonya.
Halo. Halo, silakan. Siang, Pak. Silakan Bapak. Oh ya, ini Pak Saroni dari Lampung, Pak. Pak Saroni lagi. Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Untuk pegawai yang honorer, Pak, yang sudah lama begitu, sudah sekitar 8 tahun, itu positif diangkat enggak itu, Pak? Ya. Nah, ini. Oke, itu dulu. Terima kasih. Ya, begitu saja, Pak. Terima kasih Pak Saroni. Pak Priyo, ini ada tiga pertanyaan. Nanti bisa Mas Joko bisa tambahi pengalaman panjenengan di lapangan tentu saja mengenai Pak Nyoman dari Lampung ini, mengenai masalah pemangkasan pegawai negeri sipil. Pada suatu ketika kudu dipangkas, tapi di lain pihak kudu diangkat. Ada problema-problema itu sebenarnya. Bagaimana menurut pendapat panjenengan? Jadi begini. Ya. Presiden sudah memutuskan, memerintahkan menteri-menterinya untuk merampingkan struktur birokrasi. Ya. Oke, itu ide bagus. Ya. Kami setuju. Ini jauhnya kali ini memang betul-betul. Mengapa setuju? Tetapi memangkas birokrasi yang gede itu jangan kemudian ditimpali dengan kebijaksanaan yang disebut dengan zero growth, alias stop, nol, tidak menerima PNS sama sekali. Itu tidak sehat. Mengapa? Karena di sini juga orang sudah antre berduyun-duyun yang sudah dijanjikan untuk juga diangkat. Karena itu yang paling bagus adalah perampingan secara alamiah, yaitu yang pensiun biarkan, tapi ditambah masuk lagi jadi PNS baru. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga, Pak. Yang ketiga itu mengenai honorer. Nah, begini Bapak sekalian. Saya tadi surprise dari Lampung tapi bisa bahasa kromo inggil tadi. Transmigran. Luar biasa, di sana banyak juga keluarga dari Jawa. Jadi yang honorer ini yang sudah sesuai dengan kriteria PP 48 itu, saya meminta betul pemerintah harus mengangkat mereka. Jadi jangan sampai ada klausul permainan di tingkat lapangan, terutama bupati wali kota. Andaikan mendengarkan siaran ini, kami mengingatkan betul yang kemarin sudah bekerja sekian tahun, sudah kemudian mengabdi atas nama negara ini, harus segera diangkat. Toh dananya juga sudah kami setujui untuk itu. Guru bantu, guru kontrak, guru tidak tetap, yang tadi saya sebut bidan, kemudian mantri, kesehatan, terus kemudian penyuluh pertanian, dokter, dan seterusnya, itu yang memang sudah menjadi honorer sesuai dengan tata aturan itu harus segera diangkat. Angkanya sekarang itu masih simpang siur, Pak. Di pusat database-nya itu sekian 600 sekian, kemudian di daerah ada 800 sekian. Nah, kita khawatir sebagian itu titipan-titipan yang bersifat KKN tadi, yang itu kita tidak inginkan. Tapi yang sudah mengabdi kepada negara yang sudah sekian tahun itu, kalau pemerintah nggak mau angkat, akan kami skrak. Karena memang kesepakatan bersama dengan kita itu diangkat secara bergelombang, profesional, tidak melihat latar belakang dia agamane opo, warna kulite opo, asal usule opo, soko partai opo, soko partai opo, tidak peduli. Itu semua harus kemudian mendapatkan tempat yang selayaknya. Sebentar Pak, ada masalah yang menarik tadi panjenengan. Kalau saya boleh membuat catatan sedikit tadi, sebenarnya yang utama itu bukan masalah perampingan itu sendiri ansih gitu ya. Tapi yang menjadi utama itu adalah sebenarnya pelayanan kepada masyarakat, betul. Seperti panjenengan katakan tadi. Saya akan tanya sama sampean sekarang. Sekarang ini akan ada sekitar 55.000 sekian gitu ya, sekretaris desa yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Peraturannya sedang disiapkan, katanya sudah di tangan presiden sekarang ini. Dari sekian 60 sekian sekdes yang sekarang ada gitu. Sehingga 55 akan diangkat. Pendapat panjenengan bagaimana? Seandainya yang namanya sekdes-sekdes ini nanti, yang sekarang belum menjadi PNS, diangkat menjadi pegawai negeri sipil, lebih efektif atau malah tidak? Pandangan panjenengan dengan pengalaman di lapangan bagaimana? Kalau saya itu
setuju dan sangat efektif sekali. Karena apa? Sekdes sudah tidak akan menggunakan bengkok istilahnya, Pak. Ya, dan bengkok ini nanti untuk siapa? Kalau ini sudah pegawai negeri dan kan tidak bengkok lagi. Nah, bengkok ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desa. Dan kembali masalah tadi PNS ini harus dipensiunkan, ini harus diterima, itu kembali lagi pada pengabdian, pelayanan. Tujuannya kan pada pelayanan. Ya. Jadi kalau pendapat panjenengan ini agak bahaya ya. Saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan seluruh persawan mendengar ini. Bagaimana? Rencana pemerintah akan menjadikan PNS menjadi pegawai negeri. Sekdes, sekretaris desa. Sekretaris desa menjadi pegawai negeri ini akan menimbulkan ekses, menimbulkan gejolak. Kalau ternyata itu hanya sekdes yang diangkat, sementara tunjangan untuk kepala desa dan perangkat lainnya tidak mendapat perhatian. Oleh karena itu saya termasuk kemarin minggu yang lalu wanti-wanti titip kepada Menteri Ma'ruf, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Taufik Effendi, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, untuk jangan tergesa-gesa ini, kecuali ada jaminan bahwa perangkat desa lainnya juga mendapatkan tunjangan yang selayaknya. Karena kemarin kami ribuan anggota Parade Nusantara, para kepala desa dan perangkatnya ke Jakarta itu mempertanyakan ini, Pak. Kalau pemerintah dengan saya mengatakan sekdes jadi PNS terus ini justru akan menimbulkan persoalan baru yang tak kalah gawat daruratnya. Saya wanti-wanti sejak awal. Lalu bagaimana, Pak? Ini kan dua-duanya, Pak. Kepala atau desa tidak sama sekali, atau gitu. jangan sama sekali dari pegawai negeri, mereka tunjangannya dinaikkan agar bengkok dan seterusnya itu bisa ditata ulang, seperti kata panjenengan Ki Joko Edan, atau kemudian ini pegawai negeri tapi tunjangan untuk perangkat lainnya, Modin, Uceng, apalagi nama istilahnya, dan untuk itu juga ditingkatkan. Karena ternyata laporan yang masuk pada kami di pimpinan Komisi 2 DPR itu, Pak, itu aduh kami sedih, Pak. Gaji mereka, tunjangan mereka itu di bawah UMR rata-rata itu. Di beberapa daerah kota no problem, tetapi di beberapa daerah pinggiran, waduh luar biasa. Kita sedih kadang-kala melihat perangkat-perangkat desa yang merupakan ujung tombak dari kita punya pemerintahan ini ternyata dengan gaji yang di bawah upah minimum regional tersebut. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluar. Saya ingin mempertajam. Pada prinsipnya kan panjenengan juga setuju nek sekdes ini dianggap jadi PNS. Asal gitu ya. Asal. Jadi kepala desanya itu, kalau kepala desa memang bukan PNS sekarang itu dipilih langsung gitu betul. Yang lurah yang diangkat sudah menjadi itu. Baik, Pak. Ini ada beberapa hal yang perlu disikapi. Tadi sudah dikatakan, seandainya mereka itu sesuai yang ada, kepala desa diangkat dari PNS, sekdes juga dia diangkat jadi PNS gitu ya. Perangkat-perangkat desa yang lain dengan adanya bengkok tadi itu juga bisa ditingkatkan, upamanya bisa. Bagaimana pendapat panjenengan tentang kontrol mereka, Pak? Apakah mereka juga seperti yang diharapkan, masuk jam 8, pulang jam setengah 4, dan segala macamnya, kontrolnya bagaimana, Pak? Inilah yang disebut dengan reformasi birokrasi. Jadi kita ingin merombak birokrasi tanpa harus menghancurkan tatanan budaya adiluhung yang sudah memang terbangun secara kultur budaya yang memang bagus itu. Jadi itu merombak tanpa harus menjungkir balikkan tatanan budaya yang sudah terbangun. Nah, itu harus. Jadi nanti ke depan kalau itu sudah ada tunjangan yang baik kepada perangkat-perangkat desa, kepada PNS dan seterusnya, itu mereka harus betul-betul menjadi pelayan masyarakat, menjadi pemomong ya, sang pamongnya masyarakat, bukan sebagai tuan besar yang kemudian merintah-merintah gini, tapi melayani. Itu kunci dari semua itu. Baik, Pak Priyo, Mas Joko, waktunya habis. Ini ada titipan dari konco-koncoku yang ada di belakang ini, kebetulan dia adalah kawan-kawan dari RRI gitu. Tolong diperhatikan juga mengenai masalah honor kawan-kawan dari RRI itu apa bisa diangkat jadi PNS. Nanti akan saya titipkan penjenengan nanti. Oke. Tepuk tangan semuanya.
Para pemirsa, akhirnya waktunya habis. Saya akan membuat catatan sedikit kira-kira sebagai berikut. Semua yang kita lakukan terhadap pegawai negeri sipil, sasarannya adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sasarannya adalah wong cilik supaya gumuyu. Jangan sebaliknya, digeguyu wong cilik. Jangan sampai begitu. Dan sekarang kita akan ada kuis 250.000 dari PT Indofood Sukses Makmur. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Siapa nama maha guru yang menyelenggarakan pendadaran atau ujian bagi Kurawa dan Pandawa? Siapa namanya? Halo? Ya, silahkan, siapa namanya? Pak Karya, Pak. Ya. Dari Bogor, Pak. Namanya siapa? Pak Karya. Bukan, namanya gurunya para Pandawa tadi namanya siapa? Oh, yang tadi ya? Iya. Aduh, lupa saya. Oh, tidak bisa. Baik, berikutnya. Halo, selamat siang. Siapa nama para guru yang menyelenggarakan pendadaran ujian bagi Kurawa dan Pandawa? Namanya siapa? Gak eneng sing wani ngangkat karena tidak tahu namanya Pendito Durno. Akhirnya terima kasih ke Pak Kang apa itu namanya Pak Priyo Budi Santoso. Kami nyampaikan terima kasih Mas Joko, terima kasih Mbak Wati dan konco-konco dari Sanggar Diwaluyo. Tentu saja kami sampaikan terima kasih PT Indofood Sukses Makmur. Saya Sudarko Prawiroyudo Kepareng Madal Pasilan. Mohon undur diri. Salam cempala untuk Anda. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi marhaban ya Ramadan. Selamat siang.